Mau untung di saham? Jangan sampai kalian terjebak pada kesalahan-kesalahan berikut ini. Sebenarnya kesalahan yang paling umum dari semua investor, khususnya yang pemula, adalah mereka menganggap bahwa saham itu ya dibeli langsung naik sendiri. Saham itu kalau kinerja perusahaannya bagus, misalnya perusahaannya BRI gitu misalnya, dibeli maka besok BRI langsung naik gitu. Tidak memperhitungkan bahwa BRI bisa turun juga gitu. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu secara umum terbagi dua ya. Ada yang salah sahamnya, yang kedua salah harganya. Secara internal ini kalau kita lihat mungkin karena ego ya, karena sudah menganggap sudah ngerti, sudah bisa, sedangkan dari luar secara eksternal kita lihat banyak sekali materi-materi dari influencer atau di Instagram, FB, Telegram dan lain sebagainya yang berbicara soal ini itu dan langsung dicontek gitu tanpa mengerti. Ya, ini bahaya sekali. Balik lagi, kesalahan yang paling utama itu sebenarnya salah milih perusahaan. Adalah salah menentukan perusahaan itu sebenarnya bisnisnya apa, bagaimana profitability-nya, bagaimana model bisnisnya, apakah dia GCG atau GCG atau enggak gitu ya. Karena musuh utama di saham itu sebenarnya kan bukan salah harga atau turun harga, tapi misalnya perusahaan itu tiba-tiba di PKPU, nggak bisa bayar utang, kemudian dia disuspend, kemudian delisting. Nah, gimana nasib uang kita kalau seperti itu? Jadi nggak bisa asal-asalan gitu milih perusahaan. Nah, begitu juga dengan salah harga. Apakah kita sudah masuk di perusahaan yang benar di harga yang benar untuk time frame apa? Nah, karena kalau kita bilang tujuannya investasi dengan tujuannya trading beda. Trading jangka pendek, menengah, atau panjang beda juga. Tanda-tanda yang sering terlewat oleh para investor itu adalah ketika sebuah perusahaan harganya naik tanpa diiringi dengan naiknya performa perusahaannya. Gitu ya. Jadi atau sering orang sebut ditarik pasar atau digoreng pasar gitu. Jadi orang ikut-ikutan naik tanpa tahu itu model bisnisnya apa. Contohnya dulu ketika ada fenomena bank digital gitu ya. Banyak orang ikut-ikutan masuk bank digital tanpa tahu bagaimana model bisnis bank digital. Padahal kita tahu bank digital itu ya bisnisnya jauh banget bedanya dengan bank konvensional. Tapi kemudian disama-samakan. Nah, jadinya menimbulkan kesalahan persepsi yang akhirnya berujung cukup fatal. Kalau kita lihat bank-bank digital harganya saat ini cukup anjlok ke bawah ya. Sebenarnya pemula itu ya cuma satu, belajar. Belajar terlebih dahulu, mencari literasi lebih banyak, belajar dari berbagai sumber, belajar dari berbagai aliran yang ada. Jadi mungkin saat ini ada yang bilang, oh fundamental yang betul, oh technical yang betul, oh bandarmologi yang betul. Belajari aja dulu semuanya. Jadi dengan belajar, nanti akan timbul pemahaman yang makin baik gitu. Karena kalau Anda belajar lebih dahulu, itu akan menimbulkan hasil yang pasti lebih baik daripada Anda masuk asal-asalan gitu. Makanya kami di BEST menyelenggarakan sekolah yang sistemnya bisa diulang seumur hidup sampai bisa. Karena ya belajar itu ya harus terus-menerus gitu. Update juga terus-menerus, pasar juga terus berkembang dan bergerak, emiten juga terus bertambah. Di dalam pasar modal selalu ada market bearish, bullish, sideways, ada berbagai macam rintangan, berbagai macam ombak. Dan untuk itu diperlukan keseriusan dalam mempelajarinya. Jadi jangan asal-asalan masuk ke market tanpa bekal pengetahuan yang cukup. Market atau pasar itu buka seumur hidup, jadi lebih baik persiapkan mental Anda, pengetahuan Anda terlebih dahulu, baru masuk ke market. Jangan takut ketinggalan.